Kita ke Jawa Barat, pemirsa. Darurat sampah di kota Depok makin mengkhawatirkan. Ribuan ton sampah menggunung di TPA Cipayung yang sudah melebihi kapasitas. Longsor di TPA sudah berulang kali terjadi, namun belum ada solusi. Kondisi TPA Cipayung di Depok, Jawa Barat makin mengkhawatirkan. Sampah semakin menggunung melebihi kapasitas dan sering memicu longsor. Antrean truk sampah seolah menjadi pemandangan lumrah. Bau menyengat TPA bahkan tercium dari radius puluhan kilometer hingga ke permukiman warga. Tak hanya di TPA, tumpukan sampah juga terlihat di sejumlah kecamatan dan sudut kota. Salah satunya di Pasar Kemiri, Kota Depok. Gunungan sampah setinggi 7 meter dan luas 50 meter bahkan menutupi sebagian jalan dan kios pasar. Bau menyengat pun sangat mengganggu warga. Untuk membantu penanganan sampah Kota Depok, Pemprov Jawa Barat sampai harus meminjamkan 2 alat berat lantaran alat berat yang dimiliki Pemkot Depok dinilai sudah usang termakan usia. Ini karena baru datang tadi malam, nanti akan kita adakan uji komisioning dulu, kemudian nanti ada training dari pihak penyedianya, setelah itu baru nanti akan kita. Warga mendesak Pemkot Depok segera mengatasi darurat sampah yang makin mengkhawatirkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, sebaran cacar monyet atau Mpox di Indonesia terus meningkat. Pemerintah kembali mensyaratkan penggunaan aplikasi Satu Sehat untuk pelaku perjalanan luar negeri. Penetapan darurat wabah endemi cacar monyet oleh WHO pada pertengahan Agustus lalu membuat Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan akan memberlakukan kembali aplikasi Satu Sehat. Aplikasi akan diberlakukan pada penumpang yang baru tiba dari luar negeri. Kebijakan ini menindaklanjuti adanya surat Kementerian Kesehatan tentang penerapan Satu Sehat Health Pass. Sementara Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan surat edaran nomor SE5 DJPU tahun 2024 yang mengatur penggunaan aplikasi Satu Sehat pada pelaku perjalanan luar negeri. Sejak tahun 2022 hingga 2024, Kemenkes mencatat sudah ada 88 kasus terkonfirmasi cacar monyet di Indonesia. Kasus tersebar di Jakarta 59 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Banten 9 kasus, Jawa Timur 3 kasus, Yogyakarta 3 kasus, dan Kepulauan Riau 1 kasus. Dari jumlah ini, 87 kasus telah dinyatakan sembuh. Vaksinasinya sudah ada, sedang kita datangkan, tapi sekali lagi karena vaksinnya ini harga yang mahal, ya, sekitar 3,5 jutaan satu, kita berikan ini ke yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya. Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau. Surat edaran mulai berlaku pada hari ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, sebagai persyaratan menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno akan mengikuti tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta mengumumkan jadwal tes kesehatan bagi pasangan bakal calon yang terdaftar dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Pramono Anung dan Rano Karno menjalani pemeriksaan kesehatan mulai pukul 7 pagi hingga selesai. RSUD Tarakan telah menyiapkan tim dokter spesialis dan dokter ahli untuk pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, serta memastikan calon bebas dari penyalahgunaan narkotika. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan setelah KPU Jakarta menyelesaikan pemeriksaan berkas pendaftaran. Seluruh yang tadi dengan fasilitas yang luar biasa, rumah sakitnya bersih, fasilitasnya luar biasa, tidak kalah dengan rumah sakit yang secara nasional maupun swasta yang ada di Jakarta. Benar-benar bersih sekali. Yang kedua, dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan, saya maupun Bang Rano Dul Karno menjalani dengan senang hati karena semuanya dokter-dokternya ramah. Walaupun saya nggak pernah di-strum, saya juga di-strum. Belum pernah seumur hidup saya di-strum karena untuk mengetahui saraf. Dan tadi pertanyaan psikiaternya juga susah sekali, saya nggak nyangka. Tapi untunglah saya karena biasa kerja keras, biasa mikir, alhamdulillah bisa dijawab semua. Mudah-mudahan hasil kesehatannya baik.
hasil tes psikologinya juga baik, dan yang lain-lain kami meyakini alhamdulillah saya dan Bang Rano semuanya berjalan dengan baik. Termasuk harus treadmill dan sebagainya, tapi tadi dilalui dengan baik. Mungkin kalau ada pertanyaan kami persilakan, atau Bang Rano. Iya teman-teman sekalian, saya dengan Pak Mas Pram sangat surprise. Terutama saya kalau mendengar RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, pasti framing kita akan tahu dengan daerahnya. Ternyata Tarakan ini semua fasilitas kedokterannya luar biasa. Saya agak surprise. Ini jujur, ini pertama kunjungan saya ke rumah sakit ini. Tapi sebetulnya saya kecil di daerah Cideng. Waktu itu belum jadi rumah sakit. Pantas begitu saya masuk, Skybay. Apa ini Skybay? Oh, nggak taunya ini rumah sakit terapung atau rumah sakit yang memang ada di atas Kali Cideng. Ya, usai melakukan pendaftaran di KPU Jakarta, pasangan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono akan menjalankan pemeriksaan kesehatan besok. Pasangan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono akan menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan Jakarta besok 31 Agustus 2024. Tes kesehatan Ridwan Kamil dan Suswono ini dijadwalkan pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan tim dokter spesialis dan ahli yang akan melakukan pemeriksaan jasmani, rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono menyatakan dalam kondisi sehat dan bugar hingga siap menjalankan tes kesehatan ini. Tes kesehatan ini untuk melengkapi verifikasi administrasi menuju Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Saiku dan Ilham Habibie menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Pemeriksaan kesehatan akan berlangsung selama 6 hingga 8 jam. Di tempat yang sama, di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, Saiku Ilham Habibie juga turut menjalani pemeriksaan kesehatan. Saiku pun memastikan siap menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat maju di Pilgub Jawa Barat. Selain itu, Saiku juga mengatakan bahwa kesehatan itu penting untuk keberlangsungan calon pemimpin, terutama dirinya yang hendak melakukan kampanye. Tes kesehatan ini dijalankan bagian dari upaya sebelum diberikan amanah untuk memimpin Jawa Barat. Saya dan Pak Ilham Habibie akan menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Mudah-mudahan dalam proses pemeriksaan kesehatan ini semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya sehat, insya Allah. Kita siap untuk menyongsong tugas-tugas ke depan dalam rangka mensukseskan Pilkada tahun 2024 ini. Saiku dan Ilham Habibie akan menjalani tes kesehatan selama 6 hingga 8 jam, meliputi beberapa tahapan, salah satunya pemeriksaan mata. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan menjalani tes kesehatan di RS Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Keduanya mengaku siap menjalani serangkaian persiapan. Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan menjadi pasangan pertama yang hadir untuk menjalani pemeriksaan tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Keduanya kompak berpakaian serba putih dan menyatakan siap menjalani serangkaian persiapan. Keduanya mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menjalani tes pagi ini. Bahkan kemarin masih beraktivitas menonton wayang golek hingga malam hari. Dan yang paling utama adalah kesehatan jiwa, yang paling penting, sehingga jiwa pemimpin sangat dipentingkan untuk bisa memimpin dengan baik dan kemudian mampu mengelola masyarakat dengan baik dan bisa memberikan contoh pada masyarakat bagaimana hidup yang sehat. Selain itu, Deddy Mulyadi juga menyampaikan seorang pemimpin juga harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kesehatan adalah paling utama untuk dijaga. Tim Liputan iNews melaporkan.
PDIP akhirnya mengusung nama JJ Wiradinata dan Ronald Sunandar Supraja untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Nama keduanya muncul pada menit-menit akhir jelang penutupan pendaftaran pada Kamis malam. Pada saat mendaftar ke KPUD Jawa Barat, JJ Ronald diwakilkan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono dan anggota DPRD Jabar fraksi PDIP Abdi Yuhana. JJ dan Ronald hadir lewat panggilan video dan menyatakan siap menjalani tugas yang diberikan partai. Pendaftaran keduanya pun muncul di menit-menit akhir jelang penutupan pendaftaran pada Kamis malam. Itu kaget ketika mendapatkan kabar ini, ya saya memahami betul kalau ada politisi kampung, bupati di kampung, di survei juga tidak ada nama saya muncul dan lain sebagainya. Tetapi hari ini bukan persoalan survei, bukan persoalan menang kalah, tetapi hari ini adalah PDI yang begitu sangat concern terhadap demokratisasi. PDI yang sudah menetapkan jalan kesejahteraan melalui proses demokratisasi, maka tentu ini menjadi hal yang paling pokok. JJ Wiradinata merupakan Bupati Pangandaran 2 periode pada 2016 dan 2020. Sementara Ronald merupakan selebritas yang pada Pileg 2024 maju sebagai caleg namun tidak terpilih. Sama seperti Pak JJ, Pak, saya juga kaget. Dan kebetulan saya juga sedang berada dalam proses wawancara mendapatkan kabar ini. Tapi sekali lagi, kagetnya ini memang sebentar. Tapi saya sadar bahwa ini adalah sebuah tugas yang diberikan partai kepada saya. Insya Allah, saya siap maju mendampingi Pak JJ sebagai wakil gubernur. Diketahui PDIP memilih JJ karena keberhasilannya menjadi Bupati Pangandaran 2 periode. Sedangkan Ronald dianggap merupakan sosok yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, terutama untuk menarik pemilih kelompok muda. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menyebut ada sejumlah pihak yang berusaha menghalangi majunya Anies Baswedan di Pilkada. Isu ini dibantah oleh pihak Istana yang menyebut urusan parpol jangan dikaitkan dengan Presiden. Batalnya Anies maju di kontestasi Pilkada Jawa Barat menimbulkan sejumlah pertanyaan. Isu adanya pihak yang ingin menghalangi majunya Anies pun beredar di masyarakat. Tudingan adanya pihak yang menjegal Anies diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono. Dalam konferensi persnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menyebut ada sejumlah pihak yang tak setuju Anies maju di Pilgub Jawa Barat. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Saya Mulyono. Namun isu penjegalan Anies di Pilkada Jawa Barat ini dibantah oleh pihak Istana. Bantahan ini disampaikan Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana yang menyebut pencalonan kepala daerah sepenuhnya urusan parpol. Ari juga menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan untuk menentukan pencalonan. Pihaknya juga meminta jangan selalu mengait-ngaitkan putusan internal partai dengan presiden. Di Pilgub Jawa Barat, PDI Perjuangan akhirnya mengusung pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Sunandar Supraja. Keduanya pun baru selesai mendaftar di detik-detik terakhir penutupan pada Kamis malam 29 Agustus 2024. Saat pendaftaran, keduanya hadir secara online. Tim Liputan iNews melaporkan.
Presiden Joko Widodo bantah tudingan sejumlah pihak yang menjegal Anies Baswedan di Pilkada 2024. Jokowi menegaskan maju atau tidaknya Anies merupakan urusan partai politik. Saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat, dituding, ya tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Ada anggapan majunya Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak? Loh, anggapan itu boleh saja. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Pilkada Jawa Timur 2024 diramaikan 3 Sri Kandi. Ketiga bakal calon gubernur yang seluruhnya wanita siap bertarung untuk memperebutkan singgasana Gerahadi. Ada yang unik dalam gelaran Pilkada Jatim tahun ini. 3 bakal calon gubernur seluruhnya merupakan sosok wanita asal Jawa Timur. Uniknya lagi, yang menjadi pasangan bacawagup mereka, ketiganya merupakan laki-laki. 3 Sri Kandi ini siap bertanding memperebutkan singgasana Gerahadi. Salah satu pasangan calon Pilkada Jatim adalah Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak. Khofifah berstatus petahana, menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR RI dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia tahun 1999-2001. Sementara pasangannya, Emil Dardak, juga mendampingi Khofifah sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan sebelumnya pernah menjadi Bupati Trenggalek. Pasangan berikutnya adalah Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans. Risma saat ini masih menjabat sebagai Menteri Sosial RI. Ia juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Risma didampingi oleh Gus Hans yang pernah menjadi juru bicara Khofifah Emil Dardak pada Pilgub Jatim tahun 2018. Pasangan lainnya adalah Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur, Luluk merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri DPP PKB. Seperti Luluk, Lukmanul Hakim juga merupakan anggota DPR RI 2019-2024 dari PKB. Baik Risma maupun Luluk menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap enteng. Selain merupakan petahana, Khofifah juga memborong dukungan dari belasan partai, yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, dan Partai Garuda. Tim Liputan iNews melaporkan.